Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Gift. Di video ini, aku akan menceritakan episode ketiga. Jadi buat kalian yang belum menonton episode pertama dan kedua, link sudah aku taruh di deskripsi. Oke, kalau sudah, mari kita mulai. And welcome to Bang Ul Review. Adegan dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Namtan di dalam kelas bersama Pak Pom. Di sini, Pak Pom menyuruh Namtan untuk menerawang masa lalu dari ketiga barang yang ada di atas meja. Berawal dari earphone, Namtan mengatakan itu milik Korn. Lalu Namtan menerawang barang yang kedua, yaitu penghapus. Ia mengatakan itu milik Om. Dan ketiga, yang dipegangnya adalah pulpen berwarna emas, dan ia mengatakan itu milik Pak Pom, gurunya sendiri. Di sini ia sedang dilatih oleh Pak Pom untuk mengasah kemampuan yang ia miliki. Sebelum masuk ke film, sedikit info kalau Namtan ini memiliki kemampuan menerawang dan mengetahui masa lalu seseorang hanya dari barang yang dipegangnya. Dan di episode ketiga ini kita sedikit berfokus kepada siswi ini. Setelah Namtan menerawang semua barang, tiba-tiba Namtan dibawa ke UKS. Ternyata efek dari kekuatannya mempengaruhi tensi darah di dalam tubuhnya. Faktanya di sini, Namtan memiliki darah tinggi sejak kecil. Jadi, apabila Namtan menggunakan kekuatannya secara berlebihan, maka ia akan mengalami darah tinggi di tubuhnya, yang menyebabkan ia akan pingsan seketika, dan parahnya bisa merenggut nyawanya. Saat di perpustakaan, Peng, Om, dan Namtan, mereka bertiga terlihat dekat satu sama lain, sehingga Namtan rela membantu Peng dan Om untuk belajar. Di sini, mereka tak sengaja melihat sebuah buku yang ternyata isinya adalah foto-foto dan identitas para murid siswa berbakat dari angkatan pertama hingga angkatan mereka di kelas berbakat. Di saat Om membaca nomor ID dari siswa berbakat, tiba-tiba Peng menyadari sesuatu hal. Di buku tertulis urutan siswa berbakat dari nomor ID 01, 02, 03, 04, 05, 06, dan seterusnya. Namun Peng mengatakan, kenapa 05 tidak ada? Di saat itu, timbul kecurigaan di antara mereka bertiga. Lalu Peng dan Namtan mencari tahu keberadaan identitas dari nomor 05. Setelah mereka membongkar rak meja di perpustakaan, mereka menemukan sebuah buku yang tertulis cetakan edisi pertama siswa berbakat. Setelah mereka mengecek, ternyata lembar identitas nomor 05 telah dirobek. Mereka menyadari kertas yang dirobek itu berisikan identitas siswa berbakat nomor ID 05. Di saat itu, sebuah kecurigaan pun muncul. Karena penasaran, Namtan akhirnya menggunakan kekuatannya untuk menerawang masa lalu dari buku yang dipegangnya. Setelah beberapa saat, Namtan akhirnya mengetahui bahwa nomor ID 05 itu bernama Canon Tawepong. Peng dan Namtan pun memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang identitas siswa yang bernama Canon ini, karena mereka menemukan keganjilan di buku itu dan mereka ingin mencari tahu kenapa kertas halaman Canon dirobek. Singkat cerita, Namtan akhirnya menemui Pak Pom dan menanyakan siswa yang bernama Canon tersebut. Pak Pom menjelaskan bahwa siswa itu berhenti dari sekolah karena kelas berbakat terlalu berat buatnya. Tak lama kemudian, Pak Pom memberikan barang-barang milik Canon di gudang sekolah. Sesaat di kamar, Namtan mengeluarkan isi barang-barang itu. Yang di sana terdapat kacamata, jaket, dan mainan seperti astronot yang dimiliki oleh Canon. Saat Namtan menggunakan jaket itu, ia pun dapat melihat masa lalu dari siswa itu. Namtan pun menggunakan kacamata milik Canon. Di saat itu, tiba-tiba Namtan dapat melihat masa lalu yang lebih dalam dari Canon. Ia pun mulai keluar kamar. Di sana ia melihat semua masa lalu dari pemilik kacamata itu. Di saat berjalan, Namtan melihat ternyata kamar Peng merupakan kamar Canon terdahulu. Peng yang mengetahui kehadiran Namtan lalu membukakan pintu kamar dan mempersilahkan Namtan untuk masuk.
Namtan memberitahukan kalau kamarnya saat ini adalah kamarnya Canon terdahulu. Di sana, Namtan melihat bayang-bayangan buku milik Canon dan sebuah tulisan di dinding kamar yang diketahui kalau Canon ini merupakan siswa yang pintar matematika dan memiliki cita-cita sebagai astronot. Tak lama kemudian, Namtan pun langsung pingsan karena menggunakan kekuatannya terlalu lama. Setelah Namtan bangun, Namtan menyemangati Peng untuk berusaha mencari tahu bakat yang ia miliki. Di sini, Namtan menggambar kelinci dan singa. Ia mengatakan kalau kelinci itu dirinya dan singa itu adalah Peng. Singkat cerita, Peng mengajak Namtan ke ruang arsip sekolah. Di sana, mereka mencari tahu lebih dalam lagi tentang Canon. Di sana, mereka menemukan sebuah kertas pengunduran diri dari sekolah yang ternyata itu adalah milik Canon. Namun, Namtan curiga. Ia berkata, tak mungkin Canon berhenti dari sekolah. Setelah apa yang ia lihat di masa lalu Canon, ia merasa tak mungkin Canon berhenti tanpa sebab. Ia pun mencoba memegang kertas itu dan melihat masa lalu dari kertas itu. Tak lama kemudian, ia melihat kertas pengunduran diri itu ditandatangani dengan sebuah pulpen berwarna emas. Kalau kita flashback dulu di awal film, pulpen emas ini pernah ia terawang dan pulpen itu adalah milik Pak Pom. Scene berpindah di UKS, yang dimana Namtan ternyata pingsan. Pak Pom lalu memarahinya karena terlalu memaksakan kekuatannya itu. Lalu, Namtan memberikan kertas pengunduran diri milik Canon ke Pak Pom. Ia berkata tak mungkin orang yang memiliki mimpi yang besar dan pintar mengundurkan diri begitu saja. Namun Pak Pom mengatakan ia tidak begitu mengingatnya. Tak lama kemudian, ibunya Namtan datang dan memarahi Namtan karena terlalu memaksakan menggunakan kekuatannya. Ibunya berpesan akan memberhentikannya sekolah lagi apabila Namtan masih melakukannya. Di sana akhirnya Pak Pom melarang Namtan menggunakan kekuatannya selama seminggu. Namun Namtan tidak mendengarkan perkataan Pak Pom. Ia justru pergi ke gudang sekolah untuk mengetahui sesuatu yang lebih dari Canon karena ia merasa ada kejanggalan dari surat pengunduran diri itu. Namtan mengatakan pulpen yang digunakan untuk mentandatangani surat pengunduran diri itu sama persis sama pulpen yang dimiliki Pak Pom, dan ia mencurigai Pak Pom melakukan sesuatu hal. Lalu Pak Pom pernah bilang sebelumnya kalau Pak Pom pernah bertemu Canon terakhir kalinya di gudang ini. Maka dari itu, ia ingin masuk untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di depan pintu gudang sekolah, Namtan menyuruh Peng membuka gembok di pintu. Peng awalnya menolak karena khawatir terhadap penyakit Namtan. Namun, Namtan terus memaksa, yang pada akhirnya Peng mau melakukannya. Di saat Peng berhasil membuka gembok itu, Namtan secara tiba-tiba langsung masuk sendirian dan meninggalkan Peng di luar. Peng yang khawatir lalu pergi dan mencari pintu gudang yang lainnya agar bisa masuk. Saat di gudang, Namtan menggunakan kacamata dan jaket milik Canon. Ia pun menerawang dan melihat masa lalu dari Canon. Di sana, Namtan melihat sebuah kertas masa lalu di atas meja, dan ia pun melihat Canon yang saat itu seperti menyimpan sebuah dokumen di dalam laci meja. Sepintas, ia melihat Canon yang saat itu sedang diikat di atas kursi, dan ia melihat ada seorang guru perempuan yang sedang mengambil dokumen milik Canon di dalam laci meja. Di sini, kita tidak diberitahukan guru perempuan itu seperti apa dan siapa. Karena terlalu memaksakan kekuatannya, akhirnya Namtan pun terjatuh. Di saat itu, Peng berhasil masuk ke gudang dan menyelamatkan Namtan. Namtan berkata ke Peng kalau Canon tidak mengundurkan diri, tetapi Canon dipaksa untuk mengundurkan diri karena Canon telah menemukan sebuah rahasia dari sekolah ini. Lalu tiba-tiba Namtan pun pingsan, sekaligus kejang-kejang. Scene berpindah di ruang UKS. Di sana terdapat orang tuanya Namtan yang saat itu sangat khawatir kepadanya. Tak lama kemudian, Namtan mengatakan kepada Peng kalau dirinya akan dibawa kembali oleh orang tuanya dan tidak akan bersekolah di sini lagi. Namtan pun secara tiba-tiba memeluk Peng dan menangis. Singkat cerita, sebelum Namtan dibawa pergi oleh orang tuanya, Peng berlari dan mengejarnya. Di sana, Peng memberikan buku diari milik Namtan yang tertinggal di kamarnya. Dan Peng mengatakan sesuatu hal kepada ibunya Namtan. Peng memohon untuk tidak membawa Namtan pergi dari sekolah. Peng juga berkata kalau dirinya adalah anak yang bodoh.
Ia juga tidak mengetahui bakat apa yang ia miliki, sehingga bisa terpilih untuk masuk ke kelas berbakat. Namtan memiliki niat belajar yang tinggi, yang akhirnya Namtan bisa menemukan bakat yang ada di dalam dirinya. Dan ia juga mengatakan tidak adil rasanya kalau ia harus tinggal di kelas berbakat, sedangkan Namtan yang memiliki bakat harus pergi dari kelas berbakat. Dan jika bisa memilih, lebih baik dirinya yang pergi dari kelas berbakat daripada Namtan. Lalu Peng memegang tangan ibunya Namtan. Di sini terlihat Peng memohon agar tidak membawa pergi Namtan. Suasana pun tiba-tiba berubah. Ibunya Namtan sesaat langsung terdiam setelah mendengar perkataan Peng. Lalu ibunya Namtan berkata kalau ia akan pergi memeriksa penyakitnya Namtan. Kalau Namtan sehat, ibunya akan mengantarnya kembali ke sekolah. Peng dan Namtan pun akhirnya tersenyum. Lalu Pak Pom di sini terdiam dan ia mengatakan apapun yang ia katakan ke ibu Namtan tidak mau mendengarkan perkataannya. Tetapi di sini ibu Namtan mau mendengarkan perkataan Peng. Singkat cerita, saat di kelas, Peng bertanya ke Namtan tentang apa yang ia telah lihat saat di gudang. Namun Namtan berkata kalau ia tidak melihat apa-apa saat masuk di gudang. Dan sesaat di gudang, ia mengatakan kalau ia langsung pingsan saja. Di sini terlihat Namtan sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu hal. Peng lalu terdiam dan ia curiga terhadap Namtan yang sepertinya menyembunyikan sesuatu hal. Di akhir film, kita diperlihatkan kacamata milik Canon yang sebelumnya sempat dipakai Namtan tertinggal di gudang. Dan film pun selesai. Untuk episode ketiga ini, sepertinya banyak teka-teki yang membuat kita penasaran tentang seluk-beluk sekolah ini. Dan Namtan juga sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu hal. Oke, buat kalian yang penasaran kelanjutannya, jangan lupa buat stay tune di channel ini, karena aku bakalan upload episode-episode berikutnya. Oke, sampai berjumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.